Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Ibnu Raihan dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Yang di sini saya mengambil judul untuk jawaban UTS, yaitu proposal tugas akhir Sistem Informasi Aplikasi Berbasis Web dengan pengenalan nama pahlawan nasional Indonesia. Dengan di sini dengan nama dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT. Dan di sini dengan NPM saya 197065160023 dengan prodi Sistem Informasi. Nah, yang pertamanya abstrak. Nah, seiring berkembangnya teknologi, karena banyaknya kelebihan fitur-fiturnya dan kegunaannya, poin yang patut dibahas adalah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat. Nah, persaingan yang semakin ketat itu menuntut kita agar kita tetap menghargai jasa para pahlawan. Minimal kita tahu nama-nama pahlawan Indonesia yang telah berjuang demi kemerdekaan di negara ini. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi internet berbasis web agar dapat diakses secara langsung secara online. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan di perguruan tinggi maupun di perguruan dasar. Pendidikan sejarah pahlawan perlu diperkenalkan bahwa anak-anak sejak dini kesulitan anak dalam mempelajari sejarah pahlawan disebabkan karena kurangnya jam pelajaran di sekolah dasar, sehingga mereka kurang tahu tentang pahlawan. Disebabkan karena kurangnya pola belajar, anak yang lebih suka bermain, terus juga sangat mempengaruhi sehingga pembelajaran secara teoritis saja kurang optimal untuk pembelajaran pahlawan pada anak. Nah, oleh karena itu penulis merancang dan membuat sebuah aplikasi biografi pahlawan berbasis web berkategorikan berdasarkan pahlawan revolusi nasional dan proklamator. Nah, yang mana aplikasi ini dirancang dalam bentuk gambar sehingga menjadikannya sangat interaktif. Berdasarkan hasil penelitiannya, aplikasi ini dibuat sangat dibutuhkan dan memberikan kemudahan bagi para anak untuk belajar biografi pahlawan Indonesia. Dengan kata kunci pahlawan, terus ada Rapid Application Development dan Unified Modeling Language atau UML. Nah, pada di pendahuluan ini membentukkan karakter sangat diperlukan dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk membentuk karakter bangsa diperlukan perhatian dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun sekolah. Pembentukan karakter ini dapat diartikan sebagai kepribadian yang dalam proses pembentukannya dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekolah merupakan tempat yang strategis dalam membentuk karakter siswa, sehingga siswa akan memiliki kepribadian yang mantap, dan ini merupakan lembaga pendidikan dasar yang siswanya berusia antara 6 sampai 13 tahun dan memiliki karakteristik selalu ingin tahu dan membutuhkan pembimbing yang dapat dijadikan idolanya. Nah, pada rumusan masalah ini yaitu yang pertama, bagaimana merancang bangun aplikasi biografi pahlawan Indonesia. Yang kedua itu bagaimana aplikasi biografi pahlawan ini berbasis web dapat digunakan dengan mudah atau user friendly. Nah, batasan masalahnya yaitu aplikasi ini ditujukan untuk anak sekolah dasar. Referensinya dari buku Ensiklopedia Pahlawan Indonesia dari masa ke masa. Nah, poin kedua ini, aplikasi ini berisi informasi biodata pahlawan Indonesia secara terperinci beserta penghargaan yang diperoleh dalam bentuk gambar. Nah, tujuan penelitiannya yaitu menghasilkan aplikasi berbasis web yang user friendly dalam memahami perjuangan pahlawan Indonesia. Terus juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya mengenal pahlawan Indonesia untuk anak sekolah dasar. Nah, manfaat penelitian ini yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran pengenalan pahlawan Indonesia untuk anak,
karena perancangan aplikasi ini yang praktis dan user friendly atau mudah digunakan, serta membuat belajar biografi pahlawan terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak karena dirancang dalam bentuk visual yang baik. Nah, pada tinjauan pusakanya di sini ada perguruan tinggi, terus juga ada konsep sistem informasi, terus ada transparansi, penilaian mata kuliah, web, dan juga itu sampai web. Dan juga web. Nah, metode penelitiannya yaitu yang pertama, metode pengumpulan data. Nah, pada metode ini proses penulisan ini bentuknya pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi pusaka atau mengumpulkan data-data dari buku, internet, dan lain-lain. Dan juga ada kuesioner. Nah, kuesioner ini kuis yang dilakukan dengan cara menyebarkan pertanyaan kepada 20 respon. Nah, bagian B ini metode pengembangan sistem. Nah, pada metode ini penulis menggunakan metode Rapid Application Development yang memiliki tahapan-tahapan berikut. Yang pertama ada phase perencanaan syarat, 2 workshop desain, ketiga flash implementasi. Nah, jadwal penelitian ini yaitu sesuai dengan disetujui proposal ini, maka secepatnya akan diberlakukan jadwal penelitian. Nah, hasil pembahasan ini yang pertama ada hasil kuis. Yang pertama ada soal kuis yaitu apakah anak Anda sudah mengenal pahlawan Indonesia? Dan di sini diagramnya memenuhi 100% mengenal dan 0% tidak. Terus juga sebagian besar respon menyatakan bahwa anak-anak mereka sudah mengenal pahlawan Indonesia 100%. Nah, poin kedua ini, apakah anak Anda ingin menghafal nama-nama pahlawan? Terus juga sebagian besar respon menyatakan bahwa anak mereka sudah mengenal pahlawan Indonesia 100%. Terus juga ada berapa banyak nama pahlawan yang anak Anda ketahui. Nah, di sini sebagai contoh, misalkan sebagian besar respon menyatakan bahwa anak mereka mengenal nama pahlawan itu kurang dari 10 atau 50% dari respon, sedangkan mengenal nama pahlawan Indonesia lebih kecil yaitu 40%, serta ada 10% dari beberapa anak yang sudah mengenal pahlawan Indonesia 100%. Nah, metode pengembangan sistem yaitu untuk analisisnya perancangan sistem ini menggunakan metode pengembangan sistem Rapid Application Development atau RAD yang terdiri atas phase perencanaan syarat-syarat, phase workshop design, dan phase implementasi. Nah, phase perencanaan syarat-syaratnya itu diuraikan pada bab sebelumnya. Nah, phase ini dimana peneliti mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta mengidentifikasi syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan tersebut. Nah, identifikasi analisis sistem berjalan yaitu masih terbilang manual, yaitu dengan menggunakan buku tentang pahlawan Indonesia ataupun komputer yang terakses kepada jaringan internet ini. Nah, dengan analisis sistem usulan. Dalam hal ini, kita sebagai penulis berusaha membuat sebuah aplikasi pahlawan Indonesia untuk anak berbasis web yang berguna untuk membantu kepada semua kalangan untuk mengenalkan lebih jauh tentang sejarah pahlawan Indonesia kepada anak. Nah, aplikasi ini dirancang sebagai jalur alternatif untuk belajar kepada anak yang dimana tidak usah repot-repot membeli buku yang terlalu tebal dan lumayan mahal. Cukup dengan menginstalasi aplikasi ini di aplikasi web yang memiliki para user, maka langsung dapat menjalankan aplikasi ini sesuai dengan ketentuannya. Nah, berikut ada beberapa analisa usulannya. Yang pertama, menentukan fitur-fitur aplikasi. Nah, dalam fitur ini mengidentifikasikan fitur berdasarkan tujuan aplikasi atau sistem serta mengidentifikasi syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Nah, fitur-fitur ini akan dikembangkan dalam aplikasi ini sebagai berikut. Ada menampilkan gambar-gambar pahlawan Indonesia berdasarkan kategori pahlawan nasional, revolusi, dan proklamator. Kedua, juga ada menampilkan fitur list pahlawan dan list provinsi. Nah, terus di sini ada
phase workshop design. Di sini identifikasinya yaitu mendesain sistem yang dikembangkan agar dapat berjalan dengan baik dan diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu perancangan menggunakan UML. Nah, pada perancangan ini tools yang digunakan yaitu diagram-diagram UML, namun tidak semua diagram yang disediakan oleh UML. UML ini digunakan oleh penulis dalam perancang sistem ini hanya beberapa saja yang digunakan oleh penulis. Nah, penulis ini dapat mendukung perancangan aplikasi ini. Adapun diagram yang digunakan oleh penulis, use case diagram, use case scenario, activity diagram, dan sequence diagram. Nah, pada pembuatan use case diagram ini mendeskripsikan interaksi antara aktor dengan sistem di dalam sistem aplikasi pahlawan Indonesia. Nah, terakhir penutup. Pembuatan aplikasi ini yaitu biografi pahlawan dilakukan dengan beberapa langkah yang harus diselesaikan. Untuk pengembangan sistemnya menggunakan metodologi yang tahapannya untuk identifikasi masalah yang terjadi, sehingga akan mendapatkan permasalahan yang dialami user. Untuk mendapatkan pemecahan permasalahan ini, kemudian merancang aplikasi dengan pendekatan UML, meliputi use case diagram, use case skenario, activity diagram, dan sequence diagram. Kemudian melakukan perkodean sesuai dengan perancangan yang sudah dibuat. Pada langkah berikutnya yaitu mengimplementasikan dan pengujian aplikasi supaya aplikasi tersebut bisa digunakan sesuai harapan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Jawaban UTS dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.